saya mengajukan gugat cerai supaya syah di mata hukum gitu. Seperti kayak saya dulu, itu banyak diambil semua gitu. Nggak tahu catatannya, nggak ditebusin, nggak tahu gimana kan gitu. Ya sekarang merasa kesulitan pun juga kan gitu. Nggak punya surat nikah itu kan gitu. Biayanya nggak ada, gratis. Iya. Kan banyak masyarakat yang kurang mampu itu ya, biaya pernikahan mungkin cukup mahal, mereka terbentur ekonomi, mungkin dengan ada sidang keliling ini mungkin mereka bisa terbantu. Sidang Pengadilan Agama Cianjur yang bersidang di Kecamatan Cipanas pada hari ini Rabu 9 Juni 2010 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada ibu memang sudah menikah dengan Pak? Di mana nikahnya, Bu? Di rumah Pak Amir. Di rumah Pak Amir. Iya. Oh gitu. Kalau di rumah lega, senang. Ya mungkin orang lain pun juga seperti kayak saya punya kebanggaan tersendiri lah gitu. Kalau udah begini gitu kan. Nanti untuk kedepannya kan nggak ada halangan harungan. Mungkin ada urusan apa-apa juga bisa selesaikan gitu cepat kan gitu. Mungkin kan mengganggu juga lah, apalagi seperti kayak saya kan sebagai karyawan lah kan gitu ya. Sesuatu saat diminta atau mau di PHK atau gimana kan gitu. Takut-takutnya kita ngebilangin ke orang pusat suami istri nggak percaya kan, nggak ada surat bukti kan gitu. Tapi kalau sekarang kan udah ada kan gitu. Sidang keliling adalah pelaksanaan sidang di luar gedung kantor pengadilan agama dengan maksud agar masyarakat pencari keadilan bisa lebih terbantu, terutama dalam hal jarak tempuh, karena memang ada lokasi-lokasi yang sangat jauh dari gedung kantor pengadilan agama sehingga membutuhkan biaya transportasi yang cukup tinggi. Sidang keliling tersebut di samping tadi meringankan kos atau biaya transportasi, tapi juga lebih menyadarkan kepada masyarakat, karena masyarakat yang tadinya enggan berurusan dengan pengadilan agama, setelah tahu bahwa persidangan seperti itu dan bagi orang yang tidak mampu bisa dibebaskan dari biaya perkara, jadi mereka tahu. Ya, jadi ada unsur penyuluhan hukumnya juga di situ. Saya Bu Imas. Kita kebetulan di situ ikut terlibat untuk pendataan, terus untuk mendampingi kasus-kasus gitu. Kita langsung terjun ke masyarakat, door to door. Apa ibu pengen surat surat nikah, yang janda apa pengen punya surat janda gitu. Mereka mau, tapi mereka tidak maunya itu karena faktor biaya. Langsung kita nggak usah pakai biaya, Bu, yang penting ibu mau gitu. Ibu mau dan ingin melaksanakannya gitu. Ya kan takut katanya nanti di sidangnya kayak di TV-TV katanya prosesnya lama. Langsung kita jelasin, saya sendiri yang merasakan gitu. Jadi masyarakat yang belum tadinya nggak mau karena lihat teman-temannya gampang,
tidak susah, sudah menerima langsung nih saya punya surat nikah gitu kata tetangganya. Jadi mereka langsung datang ke rumah. Puntennya Kak Ibu panutan kawadah dina dinten ayeuna Alit itulah kinten 10% paling dina wargaan maya Ayeuna Bapak nyandak henteu misalkan aya salah sahiji masyarakat contoh kita mendata dulu masyarakat yang tidak punya akte, tidak punya surat nikah, terus yang tidak punya surat cerai gitu, didata semuanya. Terus kita mengadakan diskusi gitu kan, masyarakat yang ini mau dibawa kemana gitu, mau diapain gitu. Akhirnya kita semua para kader yang mendatangi ke pengadilan agama supaya mereka yang mendatangi masyarakat. Semua pengadilan sudah mempunyai bagian informasi. Ya, di situ bagi masyarakat yang sama sekali tidak tahu tata cara atau prosedur untuk berperkara, maka dia bisa minta informasi di situ. Langsung datang ke bagian informasi, menyampaikan permasalahannya. Kalau memang itu satu kasus yang bisa jadi perkara dan masyarakat mau menjadikan itu perkara, diarahkan bagaimana tata cara pembuatan suatu gugatan sampai dia bisa membuat satu gugatan dan ditandatangani. Ya, nanti kita akan coba diseleksi lagi oleh petugas apakah memang betul-betul sudah lengkap, tidak ada kekurangan, ya. Surat permohonan atau gugatan sudah, SKTM terutama ada, kartu keluarga. Kalau sudah itu lengkap semua, nanti dinyatakan lengkap oleh petugas informasi, langsung bisa didaftarkan ke bagian pendaftaran. Ya. Untuk yang kolektif sidang keliling itu biasanya dikoordinir atas arahan kita bahwa yang diperlukan dalam pengajuan perkara ke pengadilan itu seperti ini, sehingga mereka datang ke sini mendaftarkan perkara itu sudah lengkap, tapi cukup dibawa oleh 1 orang atau 2 orang, ya, oleh kader. Kemudian didaftarkan. Nah, hasil pendaftarannya nanti dibawa lagi oleh kader, tapi belum diketahui sidangnya kapan. Nah, setelah ada pembagian berkas oleh ketua, baru bisa ditentukan sidangnya. Mungkin 2 atau paling lambat 3 hari berikutnya. Definisi dari akses terhadap keadilan sendiri juga kita mengacu pada konteks Indonesia. Nah, ini kita artikan sebagai suatu situasi, proses dan situasi di mana setiap warga negara mendapatkan hak-haknya sebagaimana tertuang di dalam konstitusi, sehingga mereka mampu untuk memberdayakan dirinya sendiri, dan kita sediakan juga suatu wadah mekanisme komplain sehingga pada akhirnya mereka dapat menyampaikannya secara baik dan juga dengan informasi yang tersedia secara lebih transparan dan terbuka. Sidang keliling ini dilakukan oleh pengadilan agama. Pada tahun yang lalu, lebih 4.000 kasus yang ditangani dengan sidang keliling ini. Dan ini sangat membantu bagi masyarakat yang tidak mampu. Masyarakat yang mempunyai masalah hukum, diadili di situ untuk mengurangi biaya transport yang mungkin tinggi bagi masyarakat yang ada di desa itu. Jadi dengan adanya tempat sidang
itu lebih mendekatkan. Masyarakat tidak perlu takut untuk mengajukan persoalannya ke pengadilan. Pengadilan terus berusaha untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat tentunya diharapkan untuk tidak ragu untuk berhubungan dengan pengadilan.